Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah bersama. Kami hari ini Tuhan rindu boleh mendengarkan suara Tuhan, boleh memahami apa yang Tuhan ingin kami dengar dari firman-Mu yang ingin Kau nyatakan, supaya kami tahu bagaimana kami dapat hidup di tengah dunia yang gelap dan berat ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang memahami, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Rasanya sudah 100 tahun kita tidak berjumpa. Lama sekali saya tidak berkhotbah di GKY Pluit ya. Sampai saya lupa bahwa supir saya yang baru belum pernah kemari, jadi tadi sempat tersesat. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin. Baik yang di gedung gereja maupun juga yang di rumah. Bapak Ibu, ini adalah hari Minggu di mana kita melakukan tukar mimbar antar GKY. Maka izinkan saya untuk menyampaikan salam hangat dari GKY Kebayoran Baru. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat GKY Pluit. Amin. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Temanya adalah The Temptation of Jesus atau pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Tampaknya pointersnya belum terhubung dengan baik. Ya, mohon nanti dibantu ya. Terima kasih. Oh, sudah bisa. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Ayat 10, "Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini adalah atau bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang saya yakin pernah dibaca, pernah dan sudah sering mungkin Anda dengarkan, renungkan ya. Namun kalau kita teliti dengan baik-baik Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang pencobaan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ini, kalau di dalam Injil Matius ada satu kalimat yang menarik ya. Di dalam ayat pertama ya masih menceritakan juga tentang Tuhan Yesus dicobai. Namun di dalam Injil Matius ditulisnya begini, "Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis." Jadi pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu bukan sebuah kebetulan. Pencobaan yang Tuhan Yesus alami
Bahkan dikatakan di sini adalah bahwa Roh Kudus sengaja membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Supaya apa? Untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaannya adalah, mengapa sih Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis? Biasanya kita selalu memikirkan kalau orang dipimpin Roh Kudus itu jalannya lurus-lurus, betul ya? Hatinya teduh tenang. Saudara mau hidup dipimpin Roh Kudus? Mau dan harus, betul ya? Tapi begitu mendengar ayat ini jadi ngeri. Wah, Roh Kudus bisa pimpin ke pencobaan juga. Saudara, ini konteksnya adalah di dalam konteks Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, untuk apa iblis mencobai Tuhan Yesus? Untuk apa? Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ada tiga hal pencobaan. Yang pertama adalah pencobaan batu menjadi roti. Kalau nanti di bagian kedua akan saya jelaskan saudara sekalian, maka ini masuk ke dalam the lust of the flesh, artinya keinginan daging, ya, keinginan daging. Saudara, waktu itu firman Tuhan mengatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu menjadi roti? Halo? Ya bisa, dia Tuhan. Kita masih ingat Tuhan Yesus pernah mengubah apa? Air menjadi anggur. Batu menjadi roti, apa susahnya? Betul enggak? Apalagi kemudian iblis mengatakan, dikaitkan dengan status Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kalau engkau anak Allah. Saudara, kalau kita menjadi Tuhan Yesus, kita ditantang untuk membuktikan jati diri kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak membuktikan aja, aku anak Allah, ini aku buktikan. Apakah dosa mengubah batu menjadi roti? Saudara, saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh di dalam buku Maclaren Expositions. Dikatakan begini, Yesus atau Tuhan Yesus, ya, saya agak susah menyebut Yesus nama saja. Saya selalu suka menyebutnya Tuhan Yesus, saudara. Tapi ini kutipannya Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak akan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dengan melakukan hal itu, yaitu mengubah batu menjadi roti, akan segera mengeluarkannya dari persekutuan dengan manusia. Kenapa? Dengan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah, maka dia tidak lagi menempatkan diri sama dengan manusia. Tuhan Yesus tidak mau ditantang itu. Tuhan Yesus hadir untuk ada menjadi manusia, supaya dia ada di posisi kita dan dapat menggantikan kita menanggung hukuman dosa bagi kita. Jadi Tuhan Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti. Tujuannya adalah apa? Dia tidak mau keluar di dalam misinya, di dalam persekutuannya dengan manusia. Yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mau mengkhianati kepercayaannya bahwa Tuhan Allah sanggup memelihara dia. Tidak perlu bergantung pada roti. Makanya di dalam Matius 4 ayat yang keempat, jawaban Tuhan Yesus, kalau di Lukas hanya berhenti, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi di Matius tidak dilanjutkan, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tuhan Yesus ingin mengatakan, saya anak Allah, tapi saya tidak perlu membuktikan itu. Saya anak Allah yang ada di dalam misi untuk menjadi sama dengan manusia. Saya tidak perlu keluar dari persekutuan, mempersekutukan diri saya dengan manusia hanya untuk menjawab tantanganmu iblis. Ini memang namanya godaan, pencobaan, menggoda ego saya. Tetapi saya tidak tergoda untuk pembuktian itu. Yang kedua, saudara sekalian, pencobaan itu adalah pencobaan kuasa atas dunia. Atau ini adalah keinginan mata. Kelompok yang disebut dengan keinginan mata. Nanti kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2. Saudara, okelah. Kalau Tuhan Yesus tidak tergoda dengan hal yang fisik, maka kalau gitu, gimana kalau kita bicara soal ambisi? Itu menurut iblis. Bukankah Tuhan Yesus datang? Dia yang adalah anak Allah yang berkuasa. Dia juga
menjadi raja atas dunia. Betul ya? Berarti dia punya penantian untuk dirajakan. Nah, saudara sekalian, menarik saudara sekalian, karena kemudian iblis menggoda dengan begini. Segala kuasa yang engkau lihat, iblis membawa Tuhan Yesus di atas, ya, untuk melihat secara helikopter perspektif bagaimana kuasa-kuasa di tengah dunia, kemegahan-kemegahan kekuasaan, begitu ya, ditunjukkan kota dan sebagainya. Tujuannya apa? Iblis untuk melihat, tuh lihat pemerintahan-pemerintahan semua itu semua adalah ada dalam kuasaku. Dikatakan segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Hebat ya, iblis nekat. Dia bilang bahwa itu milik dia, sudah diserahkan kepada dia. Kapan? Siapa yang ngomong? Ini klaim sepihak dari iblis, betul nggak? Kalau kita pikir secara logika sebagai orang Kristen, dikatakan, aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Saudara, mengapa iblis berani mengklaim bahwa segala kuasa itu yang ada di dunia itu milik dia? Saudara, iblis berani mengklaim itu karena sadar tanpa tidak sadar, ya, sadar sama tidak sadar. Kita itu manusia seringkali memberikan kuasa itu kepada iblis. Waktu kita bicara tentang politik, tentang jabatan di organisasi, di negara dan sebagainya, gitu ya. Bicara tentang kehidupan politik, seringkali kita menganggap apa? Politik itu kotor, betul nggak? Bicara tentang kekuasaan itu korup. Bicara tentang kehidupan di tengah dunia yang punya kekuasaan jabatan, seringkali kita melihat jabatan disalahgunakan, kekuasaan disalahgunakan. Akhirnya kita melihat semua itu adalah nafsu dunia dan buntut-buntutnya adalah iblis yang memberikannya, betul ya? Tanpa sadar begitu. Makanya saudara, hari-hari ini pun sama di tengah dunia. Ada orang-orang yang mau naik jabatan pergi ke Gunung Kawi, bukan pergi ke gereja minta sama Tuhan. Betul ya? Kenapa? Malu, kayaknya nggak rohani, minta jabatan kepada Tuhan, betul nggak? Tapi kalau ke Gunung Kawi, minta seminta-mintanya, bisa, betul nggak? Sepuas-puasnya. Minta kepada berhala sepuas-puasnya. Dengan kata lain, tanpa sadar, manusia di dunia ini seolah-olah memberikan kekuasaan itu seolah-olah adalah miliknya siapa? Iblis. Itu yang diklaim oleh iblis. Makanya iblis kemudian mengatakan, itu semua ada padaku. Kalau kamu mau menjadi raja dunia ini, silakan menyembah aku. Saudara sekalian, yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara sekalian, bisa saja mengatakan, kuasa punya saya ya, siapa yang kasih kamu? Bisa nggak? Bisa. Ingat di dalam Matius 28, segala kuasa di atas langit, udah ya, di bumi, semuanya diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengklaim dengan hal itu. Tuhan Yesus juga kemudian tidak nurutin iblis untuk menyembah iblis. Tuhan Yesus tidak memakai cara shortcut untuk menguasai dunia. Tapi Tuhan Yesus kemudian menjawab, ada tertulis, ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. So, jawaban Tuhan Yesus bukan mengklaim soal kekuasaan, tetapi jawaban Tuhan Yesus mengembalikan kepada hal yang utama. Kalau engkau harus menyuruh aku menyembah kamu, no way. Yang harus disembah adalah Tuhan. Lalu kemudian dia lanjutkan, bukan bicara soal kekuasaan, dia bicara soal ketaatan. Kerajaan yang Tuhan pikirkan tentang menjadi raja atas dunia ini adalah kerajaan ketaatan, bukan kerajaan pemberontakan. Iblis menawarkan apa? Kuasa kerajaan dunia dalam arti kerajaan pemberontakan. Kerajaan yang kuasanya korup, kerajaan yang kekuasaannya digunakan untuk abuse orang, kerajaan yang kekuasaannya adalah ambisi-ambisi jahat. Karena iblis si jahat. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak.
Kerajaan yang Tuhan pikirkan adalah sebuah kerajaan ketaatan. Makanya yang Tuhan lakukan adalah memulihkan manusia untuk kembali di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Makanya kemudian dikatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah saudara, melalui jawaban ini Tuhan Yesus juga menunjukkan sebuah tekadnya bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia adalah sebuah misi ketaatan untuk menyelamatkan manusia, bukan ambisi untuk menindas manusia, bukan ambisi untuk menguasai hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara, hal yang ketiga, pencobaan yang ketiga adalah keangkuhan sebagai anak Allah atau the pride of life. Saudara, di dalam pencobaan yang ketiga ini, saudara, ya, kemudian dikatakan bahwa iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Dan ini menarik saudara, ya. Kalau dari 3 godaan iblis tadi, godaan pertama diawali dengan kata jika engkau anak Allah. Godaan kedua nggak ngomongin soal jika engkau anak Allah, malah iblis yang mengklaim kekuasaannya, ya. Nah yang ketiga ini kembali lagi, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka pasti akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab tantangan iblis supaya Dia bisa membuktikan, betul loh aku ini adalah aku ini adalah pribadi, anak Allah, yang dikasihi oleh Allah Bapa, yang tidak akan dibiarkan celaka. Kalau Yesus lakukan itu, dosa enggak? Enggak, bukan? Dia betul anak Allah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu karena Tuhan Yesus membuktikan suatu tekadnya untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Supaya apa? Dengan demikian Dia boleh menempatkan diri sebagai manusia seutuhnya, menanggung dosa saudara dan saya, menebus kita dari hukuman dosa. Amin. Kalau hari itu Tuhan Yesus, oke, ini tujukan, maka saudara selesailah. Tuhan Yesus keluar dari kehambaannya sebagai manusia, dari inkarnasinya itu. Maka saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita kepada Filipi 2. Di dalam Filipi 2 dikatakan, Tuhan Yesus itu, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Amin. Menariknya, jawaban Yesus di dalam pencobaan ketiga ini tidak menjawab dengan dengan detail yang lainnya, tapi Dia langsung mengusir iblis. Mengapa saudara sekalian? Tuhan Yesus tidak ingin membuka strateginya kepada iblis. Kenapa? Karena pada waktu Kristus Yesus disalibkan, lalu kemudian Dia mati di kayu salib. Saudara masih ingat kata terakhir? Sebelum kata terakhir, Tuhan Yesus berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu strategi di dalam Allah Tritunggal untuk betul-betul menempatkan Kristus layak menanggung dosa manusia. Allah Bapa rela untuk sementara waktu tidak di dalam hubungan sebagaimana biasanya dengan Allah Anak. Allah Anak yang maha hadir, Allah Bapa yang maha hadir, harusnya tidak akan pernah mengalami keterpisahan, betul enggak?
Tetapi di dalam peristiwa salib demi menanggung manusia, menanggung dosa saudara dan saya. Menempatkan dirinya sebagai manusia yang menanggung dosa kita. Terjadi keterpisahan yang susah untuk dijelaskan secara teologis sekalipun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jangankan lompat dari bait Allah jatuh dipegang sama malaikat. Di kayu salib, Allah seolah-olah membiarkan Kristus disalibkan, bahkan mati. Amin. Tuhan Yesus sudah melihat ini masuk kepada unsur strateginya. Makanya dia katakan, enyahlah kau iblis, tidak boleh mencobai Tuhan. Saudara sekalian, dari semua hal mengenai anatomi pencobaan ini, apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara sekalian, kisah pencobaan yang dialami Tuhan Yesus adalah kisah yang indah, yang kalau kita pikirkan air mata kita akan berurai. Kenapa? Melalui pencobaan itu Tuhan Yesus membuktikan kesempurnaan kasih-Nya yang tidak mudah runtuh, tidak bisa diruntuhkan oleh godaan dan tawaran iblis. Amin. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Fokusnya adalah kepada saudara dan saya, bagaimana mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Melalui pencobaan ini Tuhan Yesus meneguhkan mengkonfirmasikan keteguhan tekadnya untuk menebus manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika kita merenungkan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, terimalah dengan syukur. Saudara, beberapa waktu lagi ke depan, mungkin 1,5 bulan lagi kita akan memperingati Jumat Agung, lalu kemudian merayakan Paskah. Jadikan mulai hari ini kesempatan kita untuk mempersiapkan hati kita terus-menerus. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Pencobaan Tuhan Yesus membuktikan keteguhan kasih-Nya, kesempurnaan kasih dan tekad-Nya. Hal yang kedua, saudara sekalian, apa manfaatnya kemenangan Tuhan Yesus atas pencobaan bagi kita? Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari manusia. Saudara, ada 3 aspek dasar yang membuat manusia mengalami potensi jatuh ke dalam dosa. Gagal. Yaitu yang pertama disebut dengan keinginan daging. Keinginan daging itu adalah bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Kita digoda jatuh ke dalam dosa karena apa? Hal-hal yang berhubungan dengan nafsu kita. Jatuh ke dalam perselingkuhan, ya, jatuh ke dalam keserakahan akan harta, itu bicara semua kedagingan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dicobai pertama kali juga sama urusan kedagingan, ya. Batu jadi roti. Enggak ada salahnya mengubah batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus melakukannya di dalam konteks Dia sedang puasa. Betul ya? Orang kalau puasa wajar enggak lapar? Ya lapar ya wajar. Menginginkan roti itu dosa enggak? Enggak dosa menginginkan roti. Tetapi di dalam konteks ketaatan, maka itu adalah suatu pencobaan. Lalu kemudian keinginan mata. Keinginan mata itu bicara apa? Soal kemewahan, kekuasaan. Tuhan Yesus digoda, dicobai untuk aspek kekuasaan. Berikutnya lagi apa? Keangkuhan hidup. Harga diri, penghargaan. Saudara, kita mudah jatuh di dalam hal itu. Bukan hanya Tuhan Yesus yang digoda di situ. Manusia mula-mula, Adam dan Hawa, firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Lalu Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan. Itu bicara apa? Keinginan daging. Lalu kemudian lagi pula sedap kelihatannya. Ini bukan untuk sekedar kenyangnya doang, tapi bicara apa? Pleasure, kenikmatan. Lalu kemudian berikutnya apa? Lagi pula memberikan pengertian.
Itu bicara keangkuhan hidup karena dikaitkan dengan apa? Iblis di ayat sebelumnya mengatakan, kalau engkau makan itu, engkau akan terbuka matamu dan engkau menjadi seperti Allah. Maka saudara, godaan keangkuhan, aku akan jadi seperti Allah. Buah ini baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Ini pasti lebih enak dari buah yang lain, memberikan kemewahan rasa. Itu keinginan mata, saudara. Ambisi-ambisi. Lalu kemudian aku akan jadi seperti Allah. Keangkuhan hidup. Hari ini manusia juga digoda dengan hal yang sama. Karena memang itu adalah kelemahan godaan dunia. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri manusia. Yang dapat menjatuhkan manusia. Kelemahan-kelemahan dasar. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, John Piper menuliskan begini. Kekuatan semua godaan adalah suatu prospek bahwa itu akan membuat saya lebih bahagia. Tidak ada orang yang berbuat dosa karena kewajiban. Jadi dosa itu, godaan itu akan mengajak kepada kita, itu akan enak loh buat kamu, itu akan baik buat kamu, itu akan membuat engkau jadi terkenal, jadi hebat. Hari ini saudara sekalian, di sekitar kita ada budaya yang namanya budaya flexing. Ada yang tahu budaya flexing ini ya? Budaya flexing itu singkat katanya artinya adalah budaya pamer. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara lihat di sosial media, ada yang namanya crazy rich, orang kaya gila. Bukan kaya gila ya. Bukan orang kaya yang gila. Orang yang kayanya gila-gilaan, maksudnya gitu. Masih muda. Tadinya miskin, umur 17 tahun, masih kerjanya jadi penyanyi di kafe-kafe, melakukan ini. Tiba-tiba umur 19 tahun lalu melejit uangnya ratusan miliar. Betul ya? Lalu kemudian kemana-mana naik jet, uangnya dikibar-kibarkan. Betul ya? Wah, banyak yang lagi begitu, saudara. Itu namanya budaya flexing, pamer. Ya, makanya ada yang mengatakan, Reinhard Kasali mengatakan begini, yang kaya bener biasanya nggak pamer. Nah, kalau gitu ini kaya bener nggak? Tapi ada duitnya loh. Saudara, saya suka dengan penjelasan atau komentar dari beberapa sosiolog. Mereka berkata begini, budaya flexing ini bermasalah. Kenapa? Karena budaya flexing ini menimbulkan pressure kepada orang-orang lain. Wah, itu bisa kaya dadakan. Saya jadi kepingin segera kaya dadakan. Dia bisa naik jet, dia bisa uangnya berlimpah-limpah. Bahkan ada yang satu yang statementnya gini, semua bisa saya bayar. Yang satu yang lagi saya rencanakan bayar adalah apa? Membayar hutang negara. Waduh, hebat banget ya satu orang mau bayarin hutang negara Indonesia. Sombong banget. Setelah hal itu memberikan pressure kepada kita. Gua kok miskin banget ya? Betul ya? Lalu lihat suami kita, suami kamu kerja dari dulu, dari masih muda sampai sekarang umur 55, nggak ada duitnya. Ini anak muda bisa cepat kaya. Maka saudara, itu memberikan satu pressure, pancingan terhadap apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hari ini nafsu diumbar, dipamerkan sehingga membuat kita under pressure untuk memenuhinya. Kita ada di dalam yang namanya pencobaan-pencobaan itu. Termasuk juga kekuasaan, diumbar mengejar kekuasaan dan jabatan. Bahkan kalau di kantor pun ada orang yang baru masuk, setelah setengah tahun akan tanya, Pak, di situ ada lowongan manajer kosong, kapan saya di situ ya? Waduh, ambisius sekali, betul ya? Saudara sekalian, itulah dunia kita hari ini. Nah, saudara, kita ada di dalam pencobaan-pencobaan itu. G.R. Lewis menulis begini, pencobaan adalah bujukan untuk berbuat dosa. Pencobaan menyerang pusat hubungan kita dengan Tuhan dan kehendaknya. Keuntungan sesaat dapat menggoda kita untuk meninggalkan kebaikan yang kekal. Tujuan akhir dari pencobaan adalah keterpisahan dari Tuhan dan diperbudak oleh moralitas yang jahat. Hati-hati dengan pencobaan, karena pencobaan itu punya ujung, yaitu keterpisahan dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, di dalam Ibrani 2 ayat 18 dikatakan begini, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekalian, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus adalah pencobaan yang menghasilkan kekuatan bagi umatnya untuk mengatasi dan melawan pencobaan.
Wayne Grudem di dalam bukunya dia berkata begini, dalam pencobaan di padang gurun ini dan dalam berbagai pencobaan yang dihadapinya selama 33 tahun hidupnya, Kristus mentaati Allah, menggantikan kita dan sebagai wakil kita. Dengan demikian berhasil di mana Adam telah gagal, di mana umat Israel di padang berbelantara telah gagal, dan di mana kita telah gagal. Tuhan itu adalah pemenangnya. Lalu Ibrani 4 ayat 15-16 kemudian menyimpulkan dengan satu kalimat penting. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapatkan apa? Pertolongan kita pada waktunya. Saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari hal ini? Saudara, sebagai poin kedua dan yang terakhir, ketika kita mengingat pencobaan Tuhan Yesus, maka kalau saudara sedang dalam situasi pencobaan, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Bersandarlah pada Kristus yang telah menang atas pencobaan. Bukan sekedar meniru cara Kristus mengatasi pencobaan. Saudara, seringkali dari ayat ini kesimpulan kita akan mengatakan begini, Kristus itu kuat mengatasi pencobaan. Kenapa? Karena setiap kali dicobain, dia keluarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk melawan. Betul ya? Seringkali yang kita tahu adalah begitu tuh, yang diajarkan. Setelah mempelajari firman Tuhan itu baik. Mempelajari firman Tuhan itu penting, supaya kita tahu tentang baik dan benar, apa yang harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhan bukan mantra untuk melawan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini berkata begini, pergilah kamu. Saudara sekalian, kita bukan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjadi penuntun, tetapi firman Tuhan bukan mantra. Kalau saudara sedang menghadapi pencobaan, maka firman Tuhan tadi mengatakan apa? Karena Kristus telah menang atas pencobaan, maka minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Saudara pernah melihat orang panco? Lalu saudara lihat, ternyata kalau tekniknya begini itu pasti menang. Saudara lihat berkali-kali pelajari selama 1 bulan. Akhirnya saudara menantang orang yang badannya gede. Katanya panco itu yang penting tekniknya, bukan otot. Ya, saya sudah lihat sebulan saya pelajari. Lalu dengan tangan saudara yang kurus seperti di foto itu, saudara mengelawan yang badannya gede. Kira-kira menang nggak? Saya kasih tahu saudara sekalian, bukan menang yang ada tangan saudara patah. Kalau saudara nggak percaya, nanti selesai kebaktian, minta tolong saya buka baju saya tunjukin. Di sini ada jahitan sepanjang hampir 30 cm. Tanda mata dari Tuhan. Saya dulu bodoh, saya pikir panco itu yang penting teknik. Ternyata tidak. Suatu hari saya panco dengan teman yang badannya lebih gede. Patah saudara di sini. Betul ya? Maksud saya begini saudara sekalian. Pencobaan yang Tuhan Yesus alami ketika Yesus menang, bukanlah sebuah teori untuk diikutin cara pakainya bagaimana. Tapi kemenangan Tuhan Yesus atas pencobaan itu adalah dasar untuk kita datang kepada Tuhan ketika menghadapi pencobaan, untuk minta pertolongan Tuhan. Jangan berjuang sendiri ketika engkau menghadapi pencobaan. Datang, mintalah pertolongan pada Tuhan. Seperti Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakannya. Kita dapat datang kepada Tuhan yang menang atas pencobaan untuk minta pertolongan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan telah berfirman, teguhkanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, berkati boleh menjadi kekuatan bagi kami saat menghadapi pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.